Dari proses perubahan pakan itu saya berkorban kisaran ada sekitar 8 sampai 10 ekor mungkin yang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ivan Zulkarnain, pemilik dari kandang Ivan Camel Farm yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk kali ini pas berkesempatan pas waktu makan sore dari ternak-ternak ini yang semula dari kandang saya, yaitu yang pertama saya lakukan adalah manual tradisional menggunakan pakan hijauan, ngarit tiap hari minimal 2 hari sekali, nanti comboran dari limbah ampas singkong produksi sendiri dan fermentasi dari bonggol singkong dan konsentrat sedikit, yang sudah berjalan kisaran 1 tahun yang saya lakukan. Tapi setelah jumlah domba semakin banyak, kisaran 80 ekor, dan jumlahnya dombanya itu jenisnya besar-besar, jadi kewalahan. Yang biasanya ngarit tiap hari maksimal 2 hari sekali itu terlalu memberatkan, jadi saya rubah total. Dari asalnya hijauan, comboran, fermentasi, saya rubah polanya kisaran 100%. Ini tapi tidak wajib ditiru karena berdampak pada ternak itu sendiri. Dari proses perubahan pakan itu saya berkorban kisaran dari untuk belajar, kisaran ada sekitar 8 sampai 10 ekor mungkin yang mati, terutama cempe. Dan yang sakit ya ada beberapa yang bunting tua, yang kurang berkualitas dari pasar ya juga mati. Nanti untuk kedepannya, jadi saya rubah, saya treatment untuk kali ini sudah semuanya beradaptasi. Mungkin ada beberapa ekor masih proses pemulihan dari pakan sebelumnya karena harus tertata beradaptasi yang utama. Yang biasanya saya memberi makan sebelumnya siang comboran, sore hari nyoper sama memberi makan hijauan segar, malam kisaran jam 7 itu saya berikan fermentasi. Itu terlalu payah, jadi saya rubah total fermentasi. Selain terlalu berat untuk tenaganya, dan yang utama adalah kemarin pas waktu ada pembeli dari Purwakarta itu meminta timbang F1 Dorper yang saya perkirakan bobotnya kisaran 55 kilo, usia 11 bulan. Ternyata setelah saya timbang itu ternyata cuma 35. Dari 2 alasan, yang utama adalah terlalu capek, dan yang utama adalah ternyata bobotnya yang kurang maksimal. Saya rubah jadi pakan fermentasi. Alhamdulillah sekarang sesuai dengan perkiraan dari bobot. Nah, bobotnya itu lebih maksimal karena pakannya kering dan tidak berair. Untuk
masalah pemberian pakan sekarang sekitar jam 7 pagi dan sekitar jam 3 sampai jam 4 yang kedua kali. Untuk waktunya lebih singkat yang ini. Kalau dulu kisaran hampir sangat lama karena juga proses pencobaran. Kalau sekarang hanya pemberian per sekali pemberian kisaran kalau saat saya sendiri satu jaman lah. Kalau pagi biasanya 1 jam lebih, bisa 2 jam. Karena saya kalau memberi makan, saya amati domanya bagaimana, ada kendala atau tidak. Nanti kalau ada yang butuh suntik injek, suntik obat atau perlu pencekokan obat cacing yang lama itu. Kalau hanya memberi makan kisaran 1 jaman, berarti kalau 2 kali berarti 2 jam. Kalau sebelumnya lebih lama, biasanya kalau dulu nyomber 1 jam, nanti menyoper dan memberi makan kisaran 1,5 jam, nanti belum lagi pemberian pakan fermentasinya kisaran juga hampir 1 jam juga. Jadi lebih lama, lebih ribet, jadi saya rubah lebih efisien tenaga kerja perharinya. Nanti mungkin hanya penambahannya yaitu yang utama pas waktu kalkulasi tambahan biaya pakan pembuatan dan ngaretnya saja. Nanti kalau estimasi biaya sendiri, kalau saya dalam sehari untuk breedingnya kisaran 1 tong itu cukup, kisaran bobot 1 kintal. Dengan estimasi biayanya yang saat ini kisaran 1.700 per kilo. Jadi kisaran domba yang ada itu yang untuk breedingan kisaran 60 ekor itu pakannya habis per hari 170-an ribu. Soalnya karena yang utama adalah domba-domba yang ada di saya bobotnya kisaran 30 up, jadi pakannya lebih banyak dibandingkan yang BB dahulu. Bobot mayoritas dari pasar kisaran 20 sampai 30 itu dengan kapasitas hampir 100, dengan sekarang itu pakannya hampir sama. Tapi kalau sekarang jumlah sedikit tapi bobot dan dombanya lebih besar-besar. Kalau keunggulannya saat ini bisa beraktivitas yang lain. Yang utama ya fokus kerja, fokus di usaha pengolahan tepung tapioka. Dan yang utama lebih terperinci soal biaya pemberian pakan. Yang kemarin itu kalau diestimasikan semua itu per hari juga hampir sama, tapi kualitasnya lebih bagus yang ini. Kalau dulu ampas singkong itu per hari kisaran 60.000, nanti belum fermentasiannya, belum lagi babat tiap hari, nyoper, itu lebih membengkak. Jadi biaya pakannya itu hampir sama, tapi hasilnya jauh lebih bagus yang saat ini. Dan yang utama domba-domba itu pertumbuhannya lebih maksimal, beda yang sebelumnya. Tapi kalau untuk para peternak tradisional yang tidak bisa mengikuti seperti kandang yang ada di saya atau aplikasi di saya, itu biasanya saya menyarankan bagi teman-teman yang dolan ke kandang ke saya. Tapi kalau ingin dolan ke kandang yang wilayahnya sekitar Kediri, wajib telepon dulu atau
WA dulu, nanti biar saya bisa menjamu dan memberikan ilmu yang ada di kandang. Soalnya saya saat ini belum 100% di peternakan, soalnya saya masih mengelola usaha tepung tapioka. Yang awal dulu adalah salah satu faktor saya membuat peternakan, yaitu mengolah limbah tepung tapioka menjadi pakan ternak, membuat nilai guna lebih. Kalau tadi sudah untuk perbandingan awal biayanya hampir sudah, nanti untuk yang lain-lain oh iya lupa lagi, untuk peternak tradisional yang biasanya hanya mengarit, nanti untuk konsentratnya sendiri nanti bisa PK yang saya sarankan, PK-nya kisaran 18, nanti kadarnya 30%. Kalau enggak ya 1% dari bobot. Kalau yang ada di kandang punya orang tua itu 2-3 on per ekor. Itu hanya untuk penguat saja konsentratnya. Berarti kalau soal pakan per hari 1 tong, 1 drum 150 liter, nanti tak ada tambahan campuran konsentrat, per hari kisaran ketemu harga 170.000. Nanti untuk soal yang digemukan di kandang yang kecil-kecil itu, nanti kisaran ketemu per ekor juga kisaran hampir sama, tapi kapasitasnya besar yang indukan, soalnya indukannya besar-besar, beda dengan yang indukan yang penggemukan, soalnya cempe-cempe dan bobotnya lebih kecil-kecil. Untuk kali ini saya rasa sudah cukup dan semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa WA ke nomor saya, atau bisa, yang utama bisa WA. Nanti kalau untuk konten selanjutnya bisa di kolom komentar nanti apa yang perlu dibahas di kandang saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TS Grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari.